Ya, jadi karena bidang saya bidang laboratorium, jadi saya izin saya akan membahasnya dari sisi eh, laboratorium. Mungkin nanti kalau diagnosis yang lain secara radiologi, mungkin teman eh, radiologi lah yang akan punya kompetensi. Baik, jadi dari materi ini secara outline saya akan membahas tentang perkembangan biologi molekuler yang mempengaruhi patogenesis kanker sampai ke tingkat molekuler, sehingga kami di laboratorium saat ini telah mengembangkan suatu diagnostik molekuler. Tentu molekuler patologi ini akan mempengaruhi teknologi. Bagaimana kita bisa mendeteksi di tingkat molekuler gitu ya. Kalau biomarker seluler kita punya eh, alat atau metode sekarang yang disebut dengan flow cytometry. Kalau marker molekuler ini kita bisa lakukan pemeriksaan PCR, banyak PCR macam-macamnya, kemudian pemeriksaan deteksi genom atau genomik atau next generation sequencing dengan metode liquid biopsy atau biopsi cair istilahnya bahasa Indonesianya, serta mengembangkan terapi target. Nah, dampaknya pada manajemen kanker tentu berdampak pada proses diagnostik, monitoring, prognosis terapi, dan sekarang berkembang yang disebut dengan five P's for cancer. Nah, ini tadi sudah saya singgung. Tadi kita bicara sudah oncogenesis. Ini karena perkembangan ilmu pengetahuan di bidang biologi molekuler, maka sekarang kita itu memandang penyakit itu sampai ke tingkat molekuler. Contoh yang sederhana, misalnya kalau diagnosa tipoid, kita tidak bisa lagi menggunakan pemeriksaan Widal, ya. Widal sudah tidak bisa digunakan untuk diagnostik. Nah, diagnostiknya kita harus menemukan antigen dari Salmonella typhi. Gitu. Itu kalau mau untuk diagnosis. Sehingga sekarang semua penyakit ini kita sudah belajar patogenisnya sampai ke tingkat molekuler. Baik itu DHF, DW, TB, ya, semua sudah ke tingkat molekuler. Sehingga pemeriksaannya itu menyangkut DNA, RNA, mikroRNA, genomik. Ini apalagi sekarang Kemkes punya program BGSI ya, Genomik Indonesia untuk melihat adakah proses aktivasi, amplifikasi, mutasi, atau epigenetik. Dan berkembang sekarang ini imunologi kanker. Jadi kita mempelajari perubahan-perubahan di tingkat microenvironment kanker yang selanjutnya bisa kita gunakan untuk eh, diagnostik maupun terapi target. Gitu. Ini ciri-ciri kanker, ini terus berkembang, ilmu pengetahuan tadinya 6, 8, 12, sekarang ini sudah 14 kalau nggak salah. Ada beberapa faktor, misalnya ada faktor epigenetik, ada faktor apa invasi ya, maksudnya untuk proses metastase. Bagaimana metastase tumor itu terjadi secara molekuler itu sudah dipelajari. Dan pelajaran-pelajaran dari tingkat molekuler itulah yang melahirkan terapi target. Gitu. Pada intinya ciri-ciri kanker adalah sel yang berubah. Jadi di dalam kanker itu isinya adalah sel-sel yang berubah yang tidak mengikuti kaidah-kaidah pertumbuhan atau pembelahan sel yang normal. Dan sel-sel yang berubah tadi dia akan memberikan marker-marker yang kita bisa deteksi. Jadi kalau laboratorium klinik tempo dulu sampai dengan beberapa tahun terakhir ini
itu masih menganalisa suatu penyakit itu berdasarkan evaluasi biologi secara kimiawi, hematologi, imunologi, dan seterusnya. Tapi di era molekuler biologi ini, maka semua kita bisa lihat dari sisi molekulernya, sehingga kalau dulu itu deskriptif sifatnya, sekarang ini prediktif. Kita bisa menduga, oh ini ada faktor risiko. Udah sampai demikian dengan perkembangan biologi molekuler. Nah, ini contohnya misalnya untuk kanker. Jadi kalau klinis terlihat itu sebetulnya sudah late ya, bukan bukan early lagi gitu. Nah, early-nya itu adalah di tingkat ini, di tingkat sebelum bisa teraba. Ini makanya ada diagnostic threshold yang disebut early itu sebelum tumor berkembang menjadi 10⁹ atau 1 gram beratnya kira-kira. Nah, ini sudah terjadi perubahan-perubahan di tingkat sel, bahkan di tingkat molekul. Nah, sekarang kita sudah bisa deteksi di sini. Jadi, diagnostik molekuler ini bekerjanya di sini, di daerah sebelum jumlah selnya itu 10⁹ gitu. Nah, sehingga ada perubahan paradigma sekarang ini. Dari tradisional practice trial and error menjadi diagnosis yang lebih tepat, ya, dengan menggunakan marker-marker yang telah diketahui sehingga bisa memberikan terapi yang lebih efektif. Ini tadi kita sudah perkembangan biologi molekuler akhirnya sampai pada ilmu onkogenesis gitu ya, di mana ini berubah, keseimbangannya eh, terjadi perubahan dan seterusnya. Jadi kita sekarang bisa deteksi nih gen pertumbuhan dan gen penekan pertumbuhan. Kita sudah bisa mendeteksi, kita sudah mempelajari patogenisnya seperti apa gitu, sehingga dia bisa menimbulkan kanker. Konsep dari tadi, kalau ini karsinogenesis gitu ya, adalah perubahan antara onkogen dan anti-onkogen oleh berbagai faktor lingkungan yang memberikan genotoxic agent. Jadi mohon tadi teman-teman kalau ada pertanyaan apakah karena perubahan pola divokasi atau apa itu semuanya asal muasalnya itu dari sini, dari perubahan di tingkat molekuler gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan gangguan pada DNA. DNA-nya jadi rusak gitu, yang tidak bisa diperbaiki, baik di tingkat kromosom maupun ada eh, mengalami DNA-nya itu mengalami metilasi sehingga menimbulkan eh, gangguan epigenetik gitu ya. Tadi ada faktor diet termasuk. Kenapa daging merah kok nggak boleh dikasih ke orang kanker gitu ya? Ini eh, gangguan dari environmental impact gitu ya. Jadi apalagi kalau daging yang diawetkan dan sebagainya itu kondisi-kondisi ini memberikan perubahan pada tingkat genetik dan diawali dari perubahan pada tingkat epigenetik genetik. Sehingga kondisi gennya ini tidak stabil, instabilitas genetik antara onkogen dan anti-onkogen. Akhirnya timbullah kanker. Gitu. Nah, ini tadi saya katakan microenvironment, jadi lingkungan mikrotumor. Jadi tubuh kita ini sudah dilengkapi dengan daya tahan humoral maupun
seluler ya. Kalau seluler yang berperan terutama adalah limfosit T, kalau humoral yang berperan terutama limfosit B. Jadi katakanlah kanker ini suatu benda asing, maka secara otomatis tubuh kita akan mengirimkan tentara-tentaranya, yaitu limfosit T, kita kenal ada CD4, CD8 ya. CD4 itu limfosit T helper, CD8 eh, sitotoksik, bisa membunuh sel. Kemudian ada sel-sel imun yang lain. Dia akan berdatangan ke daerah eh, mikro environment, lingkungan mikro dari tumor itu. Tapi tumornya ini juga pintar. Dia coba bertahan. Tadi ada 14 ciri-ciri sel kanker itu. Jadi dia bisa membuat antigen-antigen di permukaan selnya maupun mengeluarkan senyawa-senyawa untuk mempertahankan diri. Sehingga dia bisa melawan tentara-tentara tubuh kita ini, sel-sel imun kita ini. Jadi contohnya nih ada tumor growth factor beta, tumor eh, ada namanya CCL, ya. Ini senyawa-senyawa ini, sifat ini dikeluarkan oleh sel tumor. Ini dia sifatnya adalah untuk mempertahankan diri dari sel tumor tersebut, kanker tersebut untuk bisa tetap bertahan hidup, menyerang sel imun kita. Itu eh, intinya di situ ya. Jadi eh, dia punya kemampuan untuk mempertahankan diri. Tinggal kalau saya belajar tuh biar gampang ini mana sih sel yang baik dan yang jahat gitu kira-kira gitu ya. Oleh karena itu dikatakan bahwa kanker itu tumbuh pada kondisi daya tahan tubuh rendah. Misalnya pasien-pasien HIV itu yang sekarang kan limfosit T-nya. Virusnya itu menyerang limfosit T. Sehingga daya tahan tubuhnya itu rendah. Oleh karena itu disebut sebagai imunokompromis. Pasien kanker ini imunokompromis. Daya tahan tubuhnya rendah. Nah, prinsip dari suatu molekuler diagnostik adalah kita mendeteksi tingkat genetik, mengidentifikasi perubahan-perubahan di tingkat DNA maupun di tingkat RNA. Kalau proteinnya kita sebut dengan proteomik, kalau di tingkat DNA kita sebut dengan tes-tes genomik. Ini semua membentuk suatu marker biomolekuler, kita bisa deteksi pada jaringan maupun pada plasma atau darah. Ya. Digunakan untuk diagnosis, deteksi dini, dan prognosis. Sehingga mempengaruhi manajemen penyakit dan juga kita bisa mendeteksi sekarang gen-gen apa yang bisa merupakan eh, faktor-faktor risiko atau susceptibility gene. Gitu. Eh, Perkembangan di dalam molekuler diagnosis tentu pada akhirnya berimpact pada molekuler medicine. Jadi obat-obat yang sudah mentarget di tingkat molekuler itu yang kita sebut dengan targeted therapy yang tentunya sifatnya personalized. Artinya dari orang ke orang itu berbeda. Misalnya contoh aja yang gampang, suatu pasien sama-sama dia penderita leukemia, akut leukemia misalnya. Stadium sama, jenisnya sama, apa-apanya sama, tapi kenapa respon terapinya itu berbeda? Karena perilaku dari sel tumornya itu berbeda. Karena
perbedaan di dalam kelainan gennya. Kira-kira begitu ya, secara garis besarnya. Nah, tadi karena perubahan-perubahan di tingkat molekuler, akibatnya bisa menimbulkan senyawa-senyawa yang bisa dideteksi atau kita sebut dengan biomarker. Nah, biomarker kita kenal ada biomarker serologi itu yang bisa ditemukan di tingkat serum ya, misalnya contohnya CEA untuk kolon, AFP untuk hepatoma, kemudian CA15 eh, 3 itu untuk payudara, CA125 itu untuk ovarium. Nah, itu semua adalah biomarker pada tingkat serologis. Kemudian ada biomarker tingkat seluler. Ini kita melihatnya di tingkat sel. Jadi mulai dari bentuknya. Jadi kalau misalnya kita ambil sumsum tulang, kita periksa untuk deteksi keganasan darah, itu kita lihat di bawah mikroskop bentuknya akan berubah. Ada di tingkat sel, baik di permukaan sel, di tingkat intraseluler sel, maupun bagaimana perangai eh, pertumbuhannya. Kita bisa meriksa sekarang bagaimana siklus sel itu bisa dianalisa sampai ke marker-marker molekuler. Jadi kita punya tiga macam, biomarker serologis, biomarker seluler, dan biomarker molekuler. Kita eh, bahas saja biomarker seluler ya. Ini yang tadi teknologinya deteksinya dengan alat flow cytometry. Jadi misalnya akut limfositik leukemia atau bahasa Indonesia leukemia limfositik akut. Itu ada B, ada T. Kita bisa lihat dengan melihat ini penanda permukaan selnya. Kalau B maka dia cirinya seperti ini. Kalau T dia ada sitoplasmik CD3 dan seterusnya. Oke. Jadi ini CD-CD ini cluster of differentiation itu penanda permukaan antigen permukaan yang bisa dideteksi dengan kita mereaksikan sel itu dengan monoklonal antibody. Monoklonal antibodinya dikasih fluorokrom. Kalau terkena sinar laser maka dia akan berpendar dan memberikan warna. Nah, sehingga itu kita bisa periksa dengan alat flow cytometry. Penanda sel yang lain yang disebut dengan uh, cancer stem cell, circulating tumor cell, uh, ctDNA, circulating tumor DNA, eh, kemudian maaf itu sudah penanda molekuler ya, circulating tumor cell, kemudian status fluidi itu melihat berapa jumlah kromosom pada sampel-sampel kanker tersebut, sel-sel kanker tersebut, dan sitokinetik. Saat ini kami di Darmais karena Pusat Kanker Nasional, jadi kami sudah bisa mendeteksi ini semua. Tadi kita seluler marker, sekarang molekuler marker. Nah, kalau di hematologi, keganasan hematologi itu mendeteksi mutasi gen. Ya. Jadi gen-gen ini kita bisa periksa apakah ada mutasi atau tidak. Kalau pada solid tumor, kita bisa mendeteksi adanya epigenetik, circulating tumor DNA, mutasi genetik, dan oncogenic virus. Tadi itu yang kita bahas di session pertama. Apa itu epigenetik? Adalah perubahan fenotip atau ekspresi gen yang bukan karena perubahan urutan nukleotida. Jadi kita tahu kalau gen itu ada dulu kita belajar ya, ada hmm, susunan nukleotidanya. Nah, tapi kalau epigenetik itu gennya itu tetap tidak berubah susunannya, tetapi uh, fenotipnya yang berubah. Jadi ini bisa dipengaruhi faktor lingkungan atau obat-obatan dan
Terjadi karena proses metilasi, asetilasi, atau fosforilasi. Jadi faktor lingkungan tadi yang macam-macam tadi itu bisa merubah DNA tadi sehingga dia mengalami epigenetik karena ada perubahan secara kimiawi, ada proses metilasi, asetilasi, dan fosforilasi. Ini contohnya, ya. Jadi kalau yang mengalami hipermetilasi ini biasanya gen-gen yang gen pertumbuhan atau kita sebut dengan onkogen tadi ini yang gambar merah ini ya. Tapi kalau hipometilasi itu biasanya gen-gen tumor supresor atau gen penghambat pertumbuhan. Nah, gen-gen ini bisa mengalami asetilasi atau deasetilasi. Eh, dan epigenetik itu bisa mengatur, merubah aturan pada tingkat siklus sel, pada tadi itu misalnya harusnya kan bisa diperbaiki kalau ada kerusakan DNA. Tapi kalau yang dipengaruhi adalah apakah onkogen atau tumor suppressor gen, maka dia bisa mengganggu perbaikan dari DNA tadi. Dan ini sekarang dengan teknologi targeted therapy ini sudah ada obatnya. Jadi sudah diproduksi obat-obat yang mencegah eh, deasetilasi atau dikenal dengan deasetilasi inhibitor. Ini contohnya trichostatin atau mencegah metilasi, metilasi inhibitor. Ada misalnya contohnya sibutal, sibutalerin. Nah, ini saya hanya ingin menunjukkan betapa teknologi sekarang itu sudah sampai kepada terapi target. Tadi eh, juga gangguan pada mikroRNA gitu. MikroRNA sebagai biomarker. Apa sih mikroRNA? MikroRNA itu adalah suatu non-coding RNA. Kita tahu bahwa gen itu dia mengcoding terbentuknya protein, mengkode protein gitu ya. Nah, tapi kalau mikroRNA itu tidak, dia tidak mengkode dan dia pendek hanya 22 nukleotida, tapi dia lebih stabil daripada messenger RNA. Oleh karena itu dia banyak dipakai untuk uh, marker ya dalam kegiatan kanker. Nah, ini eh, sekarang dikenal banyak banget mikroRNA yang sudah diketahui, mana-mana yang menghambat dan mana-mana yang mengaktifasi. Kalau yang merah ini dia mengaktifasi. Contohnya ini kalau pada Mirna 23B, Mir 155 ini dia meningkatkan tumor chromatin inflammation. Jadi dia meningkatkan peran inflamasi dari satu tumor. Ada yang mir yang menghambat apoptosis. Jadi kita kenal kalau DNA tidak bisa diperbaiki, dia ada dua macam. Dia akan tetap terus berlanjut ke fase berikutnya, tapi ada juga yang mengalami apoptosis. Jadi sel-sel di dalam tubuh kita itu oleh karena mekanisme di dalam tubuh kita itu pada suatu ketika dia mengalami self death. Jadi kematian akibat proses internal yang kita sebut dengan apoptosis. Nah, salah satu faktor kenapa terjadi kanker itu adalah selnya itu menghindar dari program sel death tadi atau apoptosis. Nah, ini kalau kita lihat misalnya sudah diteliti MIR21 sama MIR1792 ini dia bisa meningkatkan apoptosis. Tapi mir yang lain itu menghambat apoptosis.
Ini adalah hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, pada kanker payudara mungkin nanti banyak dibahas oleh pembicara berikutnya. Faktor genetik utama yang penyebab kanker payudara itu adalah BRCA1 atau 2 ya. Kita biasanya kenal BRCA1 and BRCA2. Itu kalau dia mengalami mutasi, artinya perubahan dari urutan nukleotidanya, maka dia menjadi faktor penyebab utama terjadinya mutasi. Risikonya akan meningkat berkali-kali lipat dibandingkan faktor risiko yang lain. Gitu. Tapi yang eh, perubahan-perubahan gen tadi bisa digunakan selain sebagai tadi predisposisi juga bisa sebagai monitoring. Misalnya pada saya ini menyampaikan contoh-contoh saja ya, saya tidak mungkin dalam waktu yang sesingkat ini menjelaskan rinci apa itu ctDNA, apa itu circulating tumor cell dan sebagainya. Jadi faktor ini sudah dibuktikan dari eh, berbagai penelitian bahwa kalau kita bisa temukan circulating tumor cell di dalam darah pasien breast cancer itu kurang dari 5, maka dia punya kesempatan hidup atau survival yang lebih panjang dibandingkan kalau didapatkan CT-nya itu lebih dari 5. Ini juga sama, bisa dideteksi circulating tumor DNA itu kalau ternyata eh, ctDNA-nya negatif, dia punya survival yang lebih panjang dibandingkan kalau ditemukan adanya circulating DNA di dalam sel darah pasien. Ini pada kanker kolorektal, CTC juga dipakai sebagai alat monitoring. Nah, kita tahu dari eh, ctDNA itu kita bisa mendeteksi berbagai macam gen ini. Nanti di belakang kita bicara bagaimana kita memperoleh sampel ctDNA. Gitu ya. Ini sama pada breast cancer ya, CTC pada breast cancer. Jadi bisa dipakai sebagai marker of prognosis. Ini apa, perubahan-perubahan gen atau mutasi gen yang ditemukan dari jalur EGFR itu epithemal growth factor receptor. Jadi di sel kita itu ada reseptornya. Kalau reseptor pertumbuhan ini mendapatkan sinyal dari suatu senyawa onkogen, maka akan terjadi signaling pathway ya. Jadi ini nanti diteruskan pada gen-gen ini yang pada akhirnya bisa menimbulkan perubahan pada DNA dan instabilitas genetik. Contohnya misalnya kalau mutasi di EGFR itu banyak ditemukan pada pasien-pasien kanker paru yang bukan sel kecil, non-small cell lung cancer. Kita kenal kanker paru ada dua macam. Kemudian kalau pada kanker kolorektal kita paling banyak juga ditemukan eh, mutasi dari gen KIRAS selain juga gen EGFR. Gitu. Pada paru itu EGFR ditemukan 40 sampai 80%. Demikian seterusnya ini dari hasil-hasil penelitian. Kalau pada melanoma ini kanker kulit paling banyak ditemukan adalah mutasi gen BRAF. Eh, baik, tadi saya sampai di sini. Jadi data ini menunjukkan bahwa di masing-masing kanker itu sudah diketahui gen apa yang dominan yang berperan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di kanker kolorektal ini ada gen KIRAS, ada gen EGFR gitu. Misalnya. Kalau kanker
melanoma ini ada gen BRAF yang mengalami mutasi gitu. Jadi itu sudah. Nah, pengetahuan tentang perubahan-perubahan genetik tadi itu mengembangkan suatu metode teknologi dengan targeted terapi atau terapi target. Apa itu terapi target? Adalah terapi yang ditargetkan khusus pada sel kanker tanpa merusak sel-sel sehat di sekitarnya, sehingga memiliki efek samping yang lebih rendah dibandingkan terapi konvensional, misalnya dengan kemoterapi. Kalau kemoterapi diberikan, pasien akan mengalami efek samping, misalnya rambutnya rontok, jadi gundul gitu ya, mual, muntah-muntah dan sebagainya. Kalau karena dia menyerang juga sel-sel sehat. Tapi kalau targeted terapi ini efek samping itu tidak ada. Eh, dengan cara targeted terapi tadi dia men- mentargetkan alur-alur proses dan fisiologi yang diganggu oleh sel kanker. Misalnya reseptornya, gennya, atau proses pembentukan pembuluh darah atau angiogenesis atau berbagai kinase di dalam sel. Jadi terapi target itu eh, terus berkembang melalui penelitian-penelitian dengan mengidentifikasi eh, gen-gen mana sih yang paling potensial untuk menjadi targetnya gitu ya. Kemudian mengembangkan suatu inhibitor-inhibitor. Nah, tesnya itu biasanya diawali dengan penemuan tadi, udah ketemu gennya, misalnya gen O ternyata gen ERB atau epidermal growth factor reseptor itu ada, ada di sebagian besar kanker, itu penelitian. Kemudian dilakukan uji coba in vitro, in vivo, dan akhirnya adalah clinical trial. Setelah semua tahapan ini selesai, barulah digunakan. Contohnya pada ini tadi yang saya bilang growth factor reseptor. Ini pada kanker payudara, dia mengalami overekspresi. Jadi produksinya itu banyak, bukan mutasi tapi overekspresi. Nah, ini kemudian dikembangkan, akhirnya keluarlah produk antibodi untuk menghambat HER2 ini yang disebut dengan obatnya Herceptin gitu ya. Ini contohnya. Bagaimana proses metastase itu bisa di stop? Berarti kita harus menyetop angiogenesis, pembentukan sel-sel pembuluh-pembuluh darah baru di sekitar tumor. Nah, bagaimana cara menyetopnya? Ya, ini kita tahu begitu banyak faktor yang mempengaruhi pelepasan VEGF, vascular epidermal growth factor. Jadi faktor yang meningkatkan pertumbuhan dari eh, pembuluh darah gitu ya. Nah, sehingga faktornya VEGF ini. Jadi makanya dibuatlah terapi memblok VEGF gitu. Jadi kalau VEGF-nya ini dikasih monoklonal antibody, maka sinyalnya nggak bisa diteruskan ke sini, sehingga pembentukan pembuluh-pembuluh darah baru akan terhenti, sehingga diharapkan tumornya itu tidak menyebar. Kita kira begitu. Setelah kita belajar patogenesnya seperti tadi, kita tahu bahwa VEGF ini merupakan mediator utama dalam tumor angiogenesis, sehingga dia penting untuk pertumbuhan dari tumor dan metastasis gitu ya. Nah, kalau epidermal growth factor
itu memerankan pertumbuhan yang utama dan progresi dari sel tumor. Oleh karena itu, menjadi sangat ideal kalau logikanya pada pasien-pasien kanker targeted terapi yang diberikan kan adalah anti EGFR dan anti VEGF. Itulah kira-kira. Eh, perkembangan tadi, keilmuan tadi menyebabkan perkembangan teknologi dari kita bisa mendeteksi DNA, eh, spesifiknya seperti apa dengan DNA sequencing. Sekarang ini sudah keluar next generation sequencing, kita bisa mensequence eh, bahkan hanya dari satu sel itu dengan berulang-ulang dan dikombinasi dengan bioinformatika, maka kita bisa mendapatkan informasi-informasi di tingkat genetik. Eh, inilah perkembangan kita tahu konvensional PCR sekarang sudah berkembang, ada real time PCR, 3D PCR sehingga bisa kuantitatif, gitu. Sebetulnya bagaimana peran manajemen pada manajemen kanker gitu ya. Kita bisa mendeteksi apakah sudah komplit remisi atau belum kanker saya. Apakah eh, ada efek-efek tertentu dari suatu zat toksis dan sebagainya ya. Sampai apa yang bisa menjadi risiko suatu kanker itu bisa berkembang. Sehingga dia bisa digunakan dalam proses-proses surveillance, eh, treatment tadi, targeted terapi, kemudian treatment selektif, milih kira-kira dia yang bermasalah di mana. Oh, ternyata EGFR-nya mutasi, berarti kita kasih targeted terapi yang mengenai EGFR gitu, misalnya. Bisa digunakan untuk monitoring, ya ini peranan dari hmm, dalam manajemen kankernya gitu ya. Bisa mendeteksi stadium, mendeteksi eh, untuk digunakan untuk screening dan sebagainya. Jadi pengetahuan tentang genomik tadi bisa menjawab sekian banyak pertanyaan dan mempengaruhi manajemen kanker, baik untuk diagnostik, screening, monitoring, prediksi, predisposisi, dan sebagainya. Sehingga ini akan menjadi tantangan bagi nakes-nakes yang bekerja di bidang onkologi gitu ya. Basic research itu penting sehingga bisa mengembangkan teknologi genomik, kemudian bagaimana memanfaatkannya di tingkat klinis dan yang menjembatani kedua inilah yang kita kenal dengan translational research. Artinya riset yang memperbaiki pelayanan. Ini yang sekarang diminta oleh Kemkes untuk dikembangkan di setiap rumah sakit pendidikan. Nah, tadi bagaimana kita mendapatkan sampel-sampel itu? Ada satu teknologi sekarang yang eh, dikenal dengan liquid biopsy. Apa itu liquid biopsy? Liquid biopsy adalah suatu konsep untuk merevolusi manajemen pasien kanker dengan menghilangkan prosedur-prosedur yang invasif untuk mendapatkan sampel jaringan atau sampel darah, terutama sampel darah ya, sehingga memberikan respon, memberikan gambaran tentang bagaimana respon terapi dan kekambuhan dari penyakit. Definisi yang pas adalah tes yang dilakukan pada sampel darah untuk mencari sel kanker dari tumor yang beredar dalam darah
maupun mencari potongan DNA dari sel-sel tumor. Ini sangat bermanfaat untuk deteksi dini, kemudian merencanakan pengobatan karena kita dari sampel ctDNA itu kita bisa mendeteksi gen-gen yang tadi itu yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi bisa mengambil sampel darah dari waktu ke waktu. Bayangkan kalau untuk monitoring kita harus setiap kali mengambil biopsi jaringan, itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Paling sering adalah pada pasien kanker karena itu liquid biopsi berkembang pada awalnya pada eh, kondisi-kondisi kanker paru ya. Kanker paru itu susah sekali kita mau membiopsi kanker paru karena dia tempatnya yang begitu susah, harus diambil kalau mau dapat jaringannya benar itu melalui thorax surgery. Jadi harus dikerjakan di OK dengan dokter spesialis bedah torak, kemudian diambil sampel jaringan parunya. Nah, ini sangat eh, tidak visible ya dilakukan. Oleh karena itu, gimana caranya para ahli berpikir, "Ya, kenapa coba kita cari di sampel darah gitu." Nah, ini antara lain dengan liquid biopsi itu sampelnya bisa liquid biopsi atau teknik ya. Sampelnya bisa darah, bisa urin, bisa asites, cairan asites, cairan pleura, artinya cerebrospinal cairan. Yang terutama yang sering dikerjakan adalah dengan darah. Ini bisa mendeteksi apa? Mendeteksi circulating tumor cell, mendeteksi ctDNA, mendeteksi metilasi, mendeteksi RNA, protein dan sebagainya. Nah, ini kelebihan dan perbandingan antara tisu biopsi dan liquid biopsi. Kalau liquid biopsi itu relatif lebih murah, karena nanti Anda bisa baca ini ya. Kemudian eh, kelebihannya itu murah, cepat, sensitivitasnya tinggi. Kalau tapi dia tidak bisa menggambarkan eh, histopatologinya ya, secara tidak menggambarkan evaluasi secara histologinya. Itu adalah teman-teman dari patologi anatomi yang pas mengerjakannya. Jadi ini adalah perbandingan antara liquid biopsi dan tisu biopsi. Liquid biopsi terutama untuk menganalisa circulating tumor cell, ctDNA, dan satu materi lagi di dalam sel. Ya. Dan kelebihan yang lain, dia real time monitoring of drug response. Jadi seketika bisa kita lihat kira-kira nih dia sensitif nggak dengan obatnya. Kita bisa periksa melalui eh, liquid biopsi dari DNA-nya tadi. Jadi aplikasi dari suatu teknik liquid biopsi adalah untuk eh, membuat keputusan secara ontologi sampai analisa cancer genomik sampai penentuan Ada kalau treatment dan langsung terapinya nanti dicabut gitu. apa gitu ya. Nah, ini tadi five principle. Sekarang modern medicine dia harus obat-obat berkembang untuk preventif, prediktif itu untuk kira-kira dia cocok dengan obat yang mana ya gitu. Dia sensitif atau enggak dengan obat ini gitu. Kemudian point of care testing sekarang dikembangkan juga bagaimana mendeteksi genomik tadi dengan POCT test. Kemudian parametrik artinya kita bisa mendeteksi perubahan-perubahan sepanjang eh, parameter bioparameter tadi, biomarker ya, dengan berbagai parameter dan personalized. Tadi yang saya bilang, meskipun sama-sama, kankernya sama, stadiumnya sama, tapi ternyata perangai biologis dari sel tumornya itu berbeda.
sehingga harusnya bisa melakukan personalized medicine. Oh, kalau yang ini ternyata dia eh, jumlah kromosomnya tuh masih normal. Oh, yang ini ternyata jumlah kromosomnya berlebih tadi karena pembelahan yang tidak teratur, maka terapinya pun akan berbeda. Jadi prinsip pengobatan sekarang adalah the right treatment at the right dose for the right patient at the right time and for the right outcome. Kira-kira begitu. Prinsip dari modern medicine. Sebagai ringkasan, tadi sudah kita bahas tentang bagaimana perkembangan biologi molekuler terhadap patogenesis dan diagnostik serta eh, terapi pada kanker. Aplikasi kliniknya bisa untuk mendeteksi risiko atau screening, diagnostik, prognostik, monitoring, prediktif, sampai ke five P's of modern medicine. Peran teknologi dan inovasi, karena kita mau mendeteksi di tingkat genomik, maka pengembangan-pengembangan peralatan dan teknologi antara lain PCR, real-time PCR, ddPCR, dan sequencing, serta targeted therapy. Nah, kita sekarang ini masuk pada era personalized medicine yang semuanya menggambarkan perangai-perangai di tingkat molekuler yang berbeda. Terima kasih, saya kira ini slide saya yang terakhir. Terima kasih atas perhatiannya.